Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk komputer akuntansi, yang mana untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang entry transaksi PT Jaya Tama. Kita menggunakan paket 2, yaitu metode persediaan FIFO. Di dalam pembahasan ini kita bukan hanya menyelesaikan atau mengerjakan soal UKK akuntansi, namun akan disertai dengan penjelasan-penjelasan yang diharapkan nanti dapat membantu saudara dalam mengerjakan uji kompetensi akuntansi. Dan di sini juga akan disertai dengan trik menggunakan metode FIFO pada MEOP bagi saudara yang belum mengetahui atau kurang memahami bagaimana penggunaan metode FIFO. Karena secara otomatis di dalam MEOP itu metode persediaan yang digunakan adalah average atau rata-rata. Namun bukan berarti tidak bisa menggunakan metode FIFO. Dan dalam melakukan entry data ini, saudara tidak perlu terburu-buru karena waktunya panjang ya. Karena kalau kita terburu-buru, jika ada kesalahan, karena ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan, sehingga jika ada keliruan kita sulit memperbaikinya karena alurnya bisa lebih panjang. Jadi sekarang kita mulai untuk transaksi yang pertama, di mana di sini ada bukti kas keluar nomor 01 ya, tanggal 1 Desember 2021. Dibayar kepada bagian gaji dan upah Rp31.250.000, pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Jadi untuk bukti kas keluar, di sini akan kita catat dalam MEOP dengan menggunakan tab banking ini. Dan di sini kita pilih untuk spend money. Pastikan bahwa untuk file form akun di sini adalah cash in bank. Jika belum cash in bank, saudara harus merubah menjadi cash in bank. Kemudian untuk cut dengan PY ini kita abaikan saja, karena nanti akan memperlambat kerja saudara jika ini harus diisi secara lengkap. Kemudian isikan saja untuk nomor cek ini sesuai dengan nomor bukti, yaitu 01-BKK. Kemudian tanggalnya sesuaikan dengan tanggal di sini, yaitu tanggal 1 Desember. Kemudian untuk amount kita masukkan sesuai dengan jumlah ini, Rp31.250.000. Dan di sini untuk keterangan bisa saudara tuliskan sesuai dengan yang ada di sini, pembayaran gaji bulan November, atau bisa juga kita tulis dengan bahasa lain, yaitu payment wage and salary November 2021. Kemudian karena metode pencatatan dalam pembukuan PT Jaya Tama adalah accrual basis, tentunya untuk gaji bulan November di sini sudah diakui di bulan November melalui jurnal penyesuaian. Sehingga dalam pembayaran kali ini bukan lagi dibebankan kepada beban gaji dan upah, tapi nanti kita melihat pada tanggal 30 November 2021 itu dicatat di akun apa? Kita bisa melihat di trial balance ya. Jadi di sini ada akun kelompok utang, ada akun payable untuk dagang. Berarti ini diakui sebagai accrued expense 31.250.000 ini. Berarti dalam pencatatan di MEOP di sini, berarti kita pilih di sini nama akunnya, kita sesuaikan dengan akun yang ini tadi. Bisa kita pilih dia kelompok utang. Ya, di sini ada accrued expense 21202 ya. Ini 21202 accrued expense. Nah, kita klik. Ini muncul nama akunnya dan jumlahnya secara otomatis sudah muncul karena sudah kita ketik di atas sini. Kemudian untuk yang lain ini bisa kita abaikan. Dan di sini langsung bisa kita klik di cost. Jika kita ingin melihat jurnal yang sudah kita buat tadi, kita bisa milih jurnal ini.
Nah, ini muncul tanggal 1 bulan 12 payment paid and salaries November 2021. Besarnya adalah 31.250 ya, di kreditnya cash in bank dan di debitnya accrued expense. Kemudian jika kita ingin memperbaiki, seumpamanya di sini ada kesalahan dalam penulisan angka, saudara bisa membuka kembali jurnal ini. Caranya klik tanda panah yang kecil di sebelah kiri ini, klik sekali, dia akan terbuka lagi. Untuk menu pembayaran tadi bisa kita rubah sesuai dengan keinginan mana yang tadinya salah. Kemudian kalau sudah selesai lakukan perbaikan, klik OK. Kemudian sekarang kita lanjutkan transaksi yang kedua. Bukti kas masuk, ini nomornya dan ini tanggal dari Seni Andrea, Rp1.875.000. Pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2021 atas nama Seni Andrea. Atas penerimaan yang berasal dari karyawan ini bisa kita catat dengan menu tab banking, kita pilih receipt money ini. Pastikan bahwa akun di sini adalah cash in bank. Kemudian untuk payer di sini kita abaikan saja. Kemudian jumlahnya di sini kita masukkan 1875. Kemudian payment method ini kita kosongkan ya. Metode pembayaran itu kita kosongkan. Kemudian di sini bisa kita buat paychip Seni Andrea. Ya, penerimaan dari Seni Andrea ya. Ini untuk ID, ini kita masukkan nomor 01 BKM, kemudian tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 2. Kemudian untuk akunnya kita melihat dalam neraca saldo sebelumnya, atas piutang karyawan itu di sini dicatat sebagai order receivable 1.875. Berarti dalam Mayop di sini untuk pembayaran untuk penerimaannya kita pilih akun order receivable. Bisa kita pilih di atasnya ini order receivable, klik muncul sendiri jumlahnya 1.875.000. Jadi sama ini ya. Kemudian untuk yang lain bisa kita abaikan, langsung aja klik record. Dan jika kita ingin melihat jurnal yang sudah dibuat, kita bisa milih jurnal ini. Kemudian muncul ini jurnal yang sudah dibuat, yaitu di debitnya cash in bank dan di kredit order receivable. Kemudian sekarang kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya, yang ketiga ya. Jadi di sini ada bukti kas keluar. Ini nomor dan ini tanggal. Dibayar kepada PT Andara Rp316.098.750. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November 2021 dan cermin 3/15/45. Berarti yang diterima di sini adalah sudah jumlah bersih ya. Karena jika dilihat dari jangka waktu pembayaran, di sini faktur tanggal 23, dibayar tanggal 4, cerminnya adalah 3/15, dia belum lebih dari 15 hari ya, berarti mendapat potongan. Dan berapa potongannya nanti dalam Mayop akan menghitung sendiri karena sudah kita setting entah syarat atau cermin pembayarannya. Jadi atas bukti kas keluar ini, karena ini merupakan pengeluaran untuk pembayaran utang yang berasal dari pembelian, kita memiliki dua alternatif pencatatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa dari banking sini, kita pilih spend money ya. Kemudian di card-nya di sini kita pilih PT Andara dan akan muncul kotak dialog, kita pilih open by bill. Kemudian di sini akan muncul tagihan atau bill yang dari PT Andara. Ini alternatif yang pertama ya. Atau yang kedua, kita bisa mencatat bukti kas keluar ini melalui purchases, yaitu kita pilih pay bill. Kemudian di sini kita pilih PT Andara dan di sini muncul bill kepada PT Andara sama dengan yang sebelumnya tadi.
Karena kita lanjutkan saja menggunakan paybill di sini. Untuk cek kita sesuaikan nomornya yaitu 02 BKK. Kemudian tanggalnya kita rubah yaitu tanggal 4. Dan untuk amun kita masukkan jumlah yang diterima ini yaitu 316.098.750. Kemudian memo sudah terisi, kita abaikan saja. Dan jumlah yang 316.098.750 ini merupakan pembayaran faktur yang tanggal 23 November. Berarti ini ya, ini 23 November fakturnya. Berarti kita amount update-nya kita masukkan di sini jumlah yang dibayar. Dan karena di sini masih dalam masa potongan, sistem akan menghitung secara otomatis diskonnya yaitu Rp9.776.250 karena total hutangnya seharusnya adalah Rp320.875.000. Kemudian setelah angkanya ini masuk ke sini, pastikan bahwa out of balance-nya di sini adalah 0. Kita bisa tekan tombol tab sekali atau bisa klik di tempat yang kosong ya. Dan ini sudah 0. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik di sini record. Di sini ada di kotak dialog muncul bahwa pembayaran termasuk satu diskon dan debit memo ya. Nanti bisa kita cek. Dan apakah kita akan mengeprint sekarang atau besok? Ya kita besok saja ngeprintnya lah. Kemudian kita bisa melihat jurnal dengan mengklik jurnal ini. Ini merupakan jurnal pembayarannya 316 juta. Dan untuk diskon kita bisa melihat di purchases. Ini ada 2 jurnal sebagaimana diingatkan dalam kotak dialog tadi. Ini untuk diskon, ini untuk memo. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa di sini terlihat dalam diskon ada value added tax in ya atau VAT in. Seharusnya untuk diskon kan tidak dikenakan PPN atau value added tax. Yang dikenakan PPN itu adalah untuk retur. Jika di komputer saudara muncul value added tax seperti ini, bisa kita rubah. Namun jika sudah tidak muncul, berarti langsung bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Cara merubahnya adalah kita klik panah kecil di sebelah kiri ini, klik sekali. Kemudian kita hanya perlu mengganti tag ini yang di sebelah kanan paling ujung. VAT ini kita ganti dengan no tag. Kemudian kalau sudah kita oke-kan. Secara otomatis di sini untuk PPN akan hilang dan semua angka di sini akan menjadi purchases diskon. Langkah seperti ini tadi perlu kita lakukan untuk semua pembayaran atau penerimaan piutang yang memiliki diskon. Perlu kita teliti apakah dalam diskon termasuk PPN atau tidak. Kalau termasuk PPN berarti kita harus merubah dulu. Namun jika sudah tidak termasuk PPN, kita bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Kemudian kita close. Kemudian ini kita cancel. Dan kita lanjut ke transaksi yang keempat. Di sini ada voucher kas kecil. Toko serba ada Rp1.218.750 pembelian perlengkapan. Untuk voucher kas kecil, sini akan kita catat menggunakan tab banking. Kemudian kita pilih spend money ya. Dan pastikan untuk akun yang di atas ini adalah petty cash karena kita mengambil dana dari kas kecil ya. Kemudian sini pastikan tanpa pajak, artinya di sini tanpa checklist ya, karena jumlah yang akan kita masukkan ini tidak ada pajaknya. Dan untuk cut ini bisa kita abaikan saja karena mungkin transaksi ini bukanlah transaksi yang berulang atau berlangganan kepada toko serba ada ya. Bisa kita abaikan. Kemudian untuk ceknya bisa kita ikut dengan bukti yang ada di sini yaitu 01-BKK. Tanggalnya kita rubah di sini menjadi tanggal 5.
Kemudian Amun kita masukkan jumlahnya 1.218.750. Kemudian untuk memo di sini bisa kita buat saja bahwa di sini keterangannya adalah payment office. Akunnya akan kita gunakan karena di sini kita membeli perlengkapan toko ya. Berarti kita pakai akun Office Supplies. Ini Office Supplies, kita klik, muncul sendiri dan jumlahnya juga sudah muncul. Pastikan bahwa sini no tag ya, artinya tidak termasuk pajak. Dan jika sudah, pastikan auto balance-nya di sini 0, kemudian klik record. Jika kita ingin melihat jurnal, bisa diklik di sini untuk memastikan bahwa jurnal yang kita buat tadi sudah benar ya. Ini yang tanggal 5 ini, petty cash Office Supplies 1.218.750. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, ke-5 ya. Di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Jayatama kepada toko Lavender. Berarti di sini merupakan faktur penjualan. Berarti ini akan kita catat menggunakan tab sales ini. Kemudian kita pilih enter sales. Customernya di sini kita pilih toko Lavender. Ini Lavender. Kemudian untuk tem, jika kita sudah melakukan setting sebelumnya, tadi sudah akan muncul otomatis sesuai dengan ini. Namun jika di sini belum sesuai dengan yang ada di sini, kita sesuaikan dulu ya. Kita klik panah kecil. Tapi karena di sini sudah sesuai, kita abaikan saja. Kemudian tag inklusif ini kita hilangkan. Berarti nanti harga yang kita masukkan di sini adalah belum termasuk pajak. Dan kita buat untuk invoice numbernya kita sesuaikan 71/PJ. Dan tanggalnya kita buat di sini yaitu tanggal 6. Kemudian untuk customer PO ini kita kosongkan dan kita masukkan SIP. Ini merupakan jumlah. Ada 2 ya. Lemari pajang tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama 20, kemudian yang kedua nanti 18. Berarti kita masukkan 20, bisa kita tekan tab. Di item number kita pilih, karena di sini hanya ada satu jenis persediaan untuk lemari pajang tipe 1, berarti kita klik ini aja. Kemudian muncul sendiri namanya. Dan price-nya kita masukkan ini 5.687.500. Kemudian tekan tab. Totalnya akan muncul secara otomatis. Kemudian yang kedua, sini kita masukkan jumlahnya yaitu 18. Tekan tab, kemudian pilih di sini jenis barangnya, lemari pajang tipe 2. Kemudian tab lagi dan masukkan harganya yaitu 8.312.500. Kemudian tekan tab dan pastikan di sini terkenai pajak ya, VAT-nya masuk. Dapat kita lihat di sini jumlahnya secara total adalah 263.375, pastikan sama. Kemudian PPN-nya dipastikan sama 263.37500. Kemudian secara totalnya di sini 289.712.500 sama ya. Jika sudah, kemudian di sini kita klik record. Kemudian di sini karena penggunaan nama barang bahasa Indonesia akan muncul seperti ini. Grammarnya tidak sama dengan yang ada di sistem ya. Jadi kita abaikan saja atau ignore all. Kita bisa melihat jurnal yang sudah kita buat tadi dari jurnal sini. Sudah masuk jurnalnya. Jadi termasuk dengan harga pokok penjualannya. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-6, di mana di sini ada bukti kas masuk dari toko Armida 244.773.375 rupiah pelunasan piutang dagang atas penjualan. Jadi ini merupakan pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2021, termin 2/10/30.
karena ini merupakan bukti kas masuk yang berasal dari piutang dari penjualan, maka kita bisa mencatat dengan dua cara. Jika kita ingin menggunakan sales di sini, kita pilih receipt payment, kemudian kita pilih customer-nya. Di sini adalah toko Arnida, secara otomatis muncul tagihan atau bill yang harus dibayar ya. Namun kita bisa juga mencatat ini melalui banking, kemudian pilih receipt money. Dan di sini bisa kita pilih untuk nama customer-nya, kemudian kita klik open receipt payment. Ketika muncul kotak dialog ini akan muncul tagihan yang akan diterima, ini jumlahnya. Kemudian kita pastikan bahwa di sini sudah cash in bank. Amount receipt kita masukkan jumlahnya, yaitu 244 773 375. Kemudian ini kita abaikan, memo sudah terisi, kita abaikan saja, dan kita masukkan untuk nomornya saja di sini 02 garis miring BKM. Kemudian tanggalnya kita buat di sini tanggal 7. Kemudian atas jumlah ini kita update-kan di sini ya. Ini amount update, berarti nanti artinya akan membayar atas tagihan yang ini. Kemudian pastikan bahwa jumlah out of balance ini 0. Bisa kita tekan tab, di sini sudah 0. Kemudian kita klik pick-up. Kemudian ketika muncul open kotak dialog ini, kita pin letter saja. Kemudian kita bisa melihat jurnalnya melalui jurnal ini. Ini adalah jurnal penerimaannya ya. Di sini ada resip tanggal 7 payment toko Arnida. Ini tadi 244 773 375. Kemudian tadi ada potongannya atau diskon. Kita bisa melihat dari sales di sini. Jadi dalam sales di sini ada potongan dari toko Arnida ini. Jadi ada dua jurnal ya. Yang pertama memo, yang kedua diskon. Dan yang perlu kita perhatikan ini, ketika di komputer kita muncul PPN, berarti ini harus kita hilangkan. Tapi kalau di komputer saudara sudah tidak muncul, berarti bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Karena jumlah potongan atau diskonnya harusnya adalah sebesar 4.995.375. Sedangkan di sini kalau dihitung hanya 4.541.250. Berarti kita bisa menghilangkan PPN-nya ini dengan cara klik panah kecil ini. Kemudian kita cukup merubah yang di sebelah ujung ini, yang sebelumnya pet ini, kemudian kita ganti dengan no tag. Kemudian kita langsung oke-kan saja tanpa merubah yang lainnya. Sudah hilang untuk PPN-nya. Yang muncul tinggal akun receivable dan sales diskon. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Di sini yang ke-7, di mana ada nota kredit yang diberikan kepada toko Lavender. Kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ada lemari pajang tipe 1, kemudian lemari pajang tipe 2, 1. Atas nota kredit ini kita akan mencatat dalam sales, kemudian kita pilih enter sales. Kemudian di sini kita pilih untuk nama customer-nya, toko Lavender ya. Dan pastikan di sini tag inclusive-nya kita hilangkan checklist-nya. Dan nanti angka yang kita tulis di sini tidak termasuk pajak. Kemudian shift-nya di sini kita buat minus karena ini pengembalian ya. Kemudian tekan tab. Kemudian di item number kita pilih lemari pajang tipe 1. Harganya kita masukkan ini 5.687.500. Tekan tab lagi. Kemudian yang kedua di sini lemari pajang tipe 2, 1 juga, min 1 berarti tab, pilih lemari pajang tipe 2. Kemudian tab lagi, masukkan harganya 8.312.500. Kemudian tab, dan di sini muncul jumlahnya 14 juta sama, PPN-nya 1.400.000 sama, dan totalnya di sini 15.400.000 tidak sama. Sekarang kita klik pick up. Kemudian kita ignore all saja.
Dan langkah selanjutnya kita pilih register, kemudian pilih yang return and credit ini. Di sini muncul satu invoice yang masih menggantung karena tadi kita buat minus ya. Ini sudah terpilih, kita pilih, berarti kita terblok warna biru ini artinya sudah terpilih. Kita klik apply to sell. Kemudian di sini muncul menu baru dan di ID-nya bisa kita rubah sesuai dengan buktinya ini, yaitu 01-NK. Tanggalnya kita samakan tanggal 8. Kemudian di sini credit from toko lavender ya, atas faktur 71 tanggal 5 bulan 12. Berarti ini 71 PC. Di sini tanggalnya tertulis tanggal 5, tapi kalau kita lihat fakturnya itu harusnya di sini adalah tanggalnya tanggal 6 ya, 71 PC. Kayak yang muncul di komputer di sini tanggal 6 bulan 12. Berarti atas jumlah yang 15.400.000 ini akan menjadi pengurang dari faktur yang tanggal 6 ini, maka kita aplikasikan di sini jumlahnya. Klik sekali, sudah muncul ya. Kemudian pastikan bahwa out balance-nya di sini adalah 0, kita klik tab sekali. Sudah 0. Kemudian di sini bisa kita klik take out. Dan di sini sudah selesai ya. Kita bisa melihat jurnalnya dari sales tadi. Ini ya, toko lavender akun receivable. Untuk piutangnya di kredit karena berkurang. Kemudian salesnya di sebelah debit karena berkurang juga. Kemudian ini PPN-nya ikut berkurang. Kemudian harga pokoknya juga berkurang. Kemudian yang selanjutnya kita ke transaksi yang ke-8. Di mana di sini ada pembelian dari PT Andara tanggal 9 bulan 12. Berarti kita akan mencatat ini ke dalam purchases. Kemudian kita pilih enter purchases. Kemudian untuk layoutnya di sini bisa kita sesuaikan. Kita pilih yang item, kemudian kita klik OK. Supplier yang kita pilih di sini adalah PT Andara. Kita pastikan terminnya sama dengan yang di sini 3/15N45 dan ini kita hilangkan saja checklist. Kemudian nomornya kita masukkan 124/AN dan tanggalnya di sini tanggal 9. Kemudian bill di sini kita masukkan berapa yang dibeli yang pertama ya. Di sini ada 24. Kemudian di tab sekali. Kita pilih untuk nomor dari, kita pilih kode barang. Karena di sini metode yang kita gunakan adalah FIFO, kita tidak bisa menggunakan kode ini meskipun nama barangnya sama. Jadi itu mengapa tadi dikasih kode 00 ini sebagai saldo awal. Ini untuk membedakan barang yang masuk lebih dulu dengan yang masuk berikutnya. Karena nanti akan dikeluarkan terlebih dahulu barang yang masuk lebih dahulu. Jadi kita membuat kode yang baru dengan cara memodifikasi kode yang seharusnya ini. Yaitu caranya adalah kita klik new, kemudian di sini kita pilih LJ datar 1P, kemudian datar 01. Karena tadi 00 ya. Sekarang 01, kemudian kita enter. Kita ketik namanya tetap sama ya, lemari pajang tipe 1. Kemudian ini kita checklist semuanya. Dan jika akunnya tidak muncul, di sini kita munculkan sendiri. Di sini kita pilih cost of goods sold, kemudian ini kita pilih sales of merchandise, kemudian di sini kita pilih persediaan atau merchandise inventory ya. Kemudian pastikan nanti di BI-nya di sini PPN-nya kita masukkan ya. Berarti kita pilih value added tax VAT ya. Kemudian di selling-nya juga kita masukkan untuk pajaknya. Kemudian jika sudah kita klik OK. Kemudian kita ignore. Dan sekarang kita pilih kode barang yang 01 ini. Kita
lemari pajang tipe 1 ya, tetap sama namanya. Berapa jumlahnya di sini? 4.065.000. Kemudian kita tekan tab. Kemudian yang kedua, di sini barang yang dibeli adalah sebanyak 25. Dan kembali kita buat di sini kode yang baru, yaitu LC datar 2P kemudian datar 01. Kemudian di enter. Ini kita ketik di sini. Lemari tipe 2. Ini kita isi ya. Ini secara otomatis akunnya terisi. Pastikan di sini termasuk PPN. Sudah termasuk, berarti kita klik OK. Tidak ignore all. Kemudian kita pilih di sini untuk yang tipe 2 kode 01. Tab dan masukkan harganya 5.940.000. Pastikan jumlah di sini sama. Kemudian pastikan PPN-nya sama. Dan secara total pastikan juga sama. Jika sudah selesai, di sini kita klik take off. Kemudian di sini ada menu dialog. Ini pajak untuk luar negeri, kita abaikan saja, kita klik no. Kita bisa melihat jurnalnya, yaitu di pembelian. Ini ya, PT Andara tanggal 9 bulan 12. Ini 9 bulan 12. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi yang ke-9, di mana di sini ada bukti kas keluar Bank SMK 13.950.000 rupiah. Pembayaran angsuran hutang bank dengan rincian angsuran pokok 9 juta dan bunga pinjaman 4.950. Berarti kita akan menggunakan di sini menu banking, kemudian kita pilih spend money. Kemudian ini bisa kita abaikan saja, pastikan bahwa di sini sudah cash in bank. Kemudian buktinya di sini kita masukkan 03 BKK dan tanggalnya kita buat tanggal 10. Amount berapa? Ini merupakan jumlah yang dibayar 13.950.000. Di sini kita buat payment Bank Luan. Akunnya yang pokok di sini akan kita masukkan ke dalam Bank Luan ya. Kita cari akun Bank Luan. Ini. Berapa jumlahnya? Ini jangan kita okekan, tapi kita edit menjadi 9 juta. Kemudian pilih akun untuk bunga pinjaman. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam akun interest expense ini 4.950.000 ya. Pastikan ini sudah 0. Kemudian sekarang kita record. Kita bisa melihat jurnalnya di sini, yaitu dari jurnal pengeluaran kas. Ini Bank Luan ya, ada kas in bank di kredit, di debitnya Bank Luan dan interest expense. Kemudian kita lanjut transaksi yang ke-10, di mana di sini ada voucher kas kecil tanggal 11. Nanti kita bisa menggunakan dari sini spend money. Pastikan akunnya di sini adalah kas kecil atau petty cash. Sini kita buat tanpa pajak. Dibayar kepada Geket Agensi. Jadi kita abaikan saja karena ini pembayarannya tidak bersifat rutin ya. Kita buat saja nomornya di sini, yaitu 02 BKK. Kemudian tanggalnya di sini kita rubah menjadi tanggal 11 dan jumlah yang dibayar kita masukkan 625.000. Memonya bisa kita buat keterangannya di sini pembayaran iklan ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini payment advertising. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan. Berarti kita pakai ini advertising expense 625. Pastikan ini 0, kemudian kita klik record.
Kita lanjut saja ke transaksi yang berikutnya. Dokumen yang ke-11 di sini adalah bukti kas masuk dari toko lavender 228.112.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November 2021 termin 2/10 N30. Berarti atas penerimaan dari piutang ini kita catat saja ya menggunakan sales, kemudian kita pilih receipt payment. Kita pastikan di sini cash in bank, kemudian kita pilih untuk customernya adalah dari toko lavender. Berapa jumlahnya di sini? Kita masukkan sesuai dengan angka ini, 228.112.500. Kemudian metode kita abaikan, ini sudah terisi, dan sekarang kita masukkan buktinya 03/BKM. Kemudian tanggal kita sesuaikan, yaitu menjadi tanggal 13. Kemudian di sini penerimaan ini atas pelunasan piutang yang tanggal 30 November, berarti yang ini. Karena sudah lewat waktu, di sini tanggal 30 ke 13 itu sudah lebih 10 hari, maka tidak dihitung diskon sama sistem. Berarti yang diterima tetap sebesar ini. Dan jumlah ini kita updatekan di sini dan pastikan jumlahnya adalah 0 ya. Kemudian kita klik record. Kalau mau lihat jurnal bisa klik di sini, cuman kalau tidak mau lihat jurnal ya kita abaikan karena nggak ada diskonnya. Jadi kita tidak perlu merubah yang PPN tadi. Kemudian yang berikutnya kita ke transaksi 12. Di sini BKM ya, bukti kas masuk dari toko Marvelo. Berarti ini masih bukti kas masuk. 203.568.750 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan 20 November. Berarti kita pilih di sini untuk customernya adalah toko Marvelo. Kemudian amunnya kita buat sesuai dengan jumlah yang diterima di sini, yaitu 203.568.750 rupiah. Kemudian ini kita abaikan dan kita masukkan nomornya 04/BKM. Tanggalnya kita buat di sini yaitu tanggal 14. Dan di sini sudah muncul invoice atau tagihannya tanggal 20 November ya. Karena ini pelunasan tanggal 20 November. Jumlahnya sudah sama dengan yang dibayar, maka kita update di sini. Mengapa di sini diskonnya kosong? Karena dari tanggal 20 ke tanggal 14 itu sudah lebih dari 10 hari. Karena syaratnya di sini adalah 2/10. Nah, kita update di sini dan kita pastikan ini 0, kemudian kita record. Kita transaksi yang berikutnya. Sini yang ke-13, faktur toko Marvelo ya. Berarti ini merupakan faktur penjualan karena dikeluarkan oleh PT Jaya Tama. Berarti kita mencatat ini menggunakan enter sales. Kemudian kita pilih customernya sesuai dengan faktur yaitu Marvelo. Kemudian pastikan ini sudah sama 2/10 N30. Jadi kalau masih ada perbedaan bisa dirubah di sini ya. Berarti ini berubah, ini bukan 45 tapi harusnya adalah 30. Kemudian oke. Kemudian pastikan ini tanpa pajak. Jadi kita ngetiknya di sini nanti harga jual ini. Kita masukkan di sini berapa yang dijual, 14 unit untuk tipe 1 tetap. Kemudian kita pilih di sini. Dan kita lihat di sini tipe 1 ada 2 jenis ya. Ini tipe 1, ini tipe 1. Ini yang saldo awal, ini yang masuk pertama tadi. Tapi di sini karena yang keluar cuma 14, berarti kita cukup mengambil dari yang pertama ini karena metodenya adalah metode FIFO. Kemudian harganya kita masukkan 5.687.500. Kemudian tekan tab. Kita masukkan yang kedua, lemari pajang tipe 2 di sini 15. Kemudian di sini ada 2 persediaan juga lemari pajang tipe 2 ya. Yang pertama ada 25, yang kedua 25. Karena di sini yang dijual cuma 15,
kita ngambil dari yang saldo awal ini, karena metodenya adalah metode FIFO. Kemudian tekan tab dan masukkan harganya di sini 8.312.500. Tekan tab dan pastikan jumlahnya di sini sama 204.312.500. PPN-nya pastikan sama dan totalnya pastikan sama. Kemudian jika sudah sama, selanjutnya, maaf ini tadi belum diganti untuk tanggalnya, ini 72 PC. Kemudian tanggalnya kita samakan menjadi tanggal 15. Kemudian jika sudah di record, kemudian ignore all ya. Dan bisa kita lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya tanggal 14. Bukti kas keluar PT Dirama 299.340.750 rupiah. Berarti ini merupakan pembayaran hutang. Bisa kita catat menggunakan banking atau bisa menggunakan purchase ya. Kita gunakan purchase saja, kita pilih pay bill. Kemudian pastikan di sini cash in bank dan suppliernya kita pilih sesuai dengan yang ada di sini, yaitu PT Dirama. Ceknya kita sesuaikan nomor ini 04/BKK. Kemudian memo sudah terisi, tanggal berarti kita rubah menjadi 17 dan amonnya kita sesuaikan dengan yang diterima ini 297.343.750. Kemudian atas pembayaran ini atau bukti kas keluar ini adalah untuk melunasi pembelian tanggal 15 November. Jadi ini ya, sudah muncul sendiri untuk tagihan tanggal 15 November. Di sini tidak ada potongan karena tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 ini sudah lebih dari 10 hari. Berarti semuanya dibayar. Sekarang kita updatekan untuk amount ini ke dalam amount applet sini. Dan pastikan jumlah out of balance-nya di sini adalah 0. Jika sudah selesai, klik record. Dan kita lanjutkan yang berikutnya. Sini ada kas keluar ya. PLN, PDAM dan Telkom 2.625.000 rupiah. Berarti ini kita akan mengambil untuk pembayaran PLN, PDAM dan Telkom ini dari banking. Kita pilih spend money, kemudian ini kita abaikan saja, tidak apa-apa. Kemudian di sini kita isi untuk nomor ceknya, yaitu 05/BKK. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 19. Amonnya berapa? 2.625.000. Dan untuk memo bisa kita tulis di sini payment elektrik, singkat saja. Kemudian akunnya, berarti di sini akan kita bebankan. Di sini kita lihat bahwa beban ini bulan November. Kita lihat apakah beban ini sudah diakui sebelumnya di bulan November atau belum. Kita kembali ke neraca saldo tadi. Jadi jika kita lihat untuk akun utang, sini tidak ada utang listrik dan air ya. Dan akun expense-nya pun hanya untuk gaji tadi. Artinya berarti atas listrik, air dan telepon belum dilakukan penyesuaian di bulan November. Berarti itu bisa langsung kita bebankan ke beban listrik, air dan telepon. Jadi kita cari bebannya ini ya. Listrik, telepon and water. Berapa jumlahnya? Sudah masuk secara otomatis. Pastikan ini 0. Kemudian kalau sudah, klik com. Dan yang selanjutnya tanggal 20 bulan 12. Ini merupakan dokumen ke-16 faktur dari Dirama kepada Jaya Tama. Berarti ini merupakan faktur pembelian.
Berarti akan kita catat dalam menu purchases, kita pilih enter purchases. Kita pilih untuk nama suppliernya adalah PT Dirama. Kemudian pastikan ininya sudah sama, 3/15 N45 ya, ini 3/15 N45. Pastikan ini tanpa pajak. Ininya kita rubah untuk purchases menjadi 089-BR. Tanggalnya kita buat tanggal 20 ya. Kemudian untuk jumlah di sini kita masukkan ya 24 untuk lemari pajang tipe 1. Kita tekan tab. Kemudian di sini kita tidak bisa menggabungkan atau memilih kode yang sudah ada. Karena kalau kita pilih yang sudah ada di sini barang akan tercampur dan harganya nanti akan diambil harga rata-rata per unitnya. Jadi kita akan membuat kode baru dengan cara memodifikasi, menambahkan angka di ujungnya ini 02. Berarti barang pembelian yang kedua. Kita pilih new, kemudian di sini kita ketik kodenya yaitu LJ datar 1P datar 02. Kita enter. Tuliskan nama barangnya. Lemari pajang tipe 1. Kemudian ini kita isi. Otomatis sudah terisi. Pastikan di sini untuk buying-nya termasuk PPN ya. Selling-nya juga termasuk PPN. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Kemudian ini kita ignore. Maka kita pilih lemari pajang tipe 2. Berapa harganya di sini? 4.063.000. Kemudian kita tekan tab dan kita masukkan barang yang kedua. Di sini ada 15. Kita tab lagi. Kemudian kita buat kode baru agar barang tidak tercampur dengan yang sudah ada ini. Kita pilih new. Kemudian kita ketik di sini LJ datar 2P datar 02. Kita enter. Ketik nama barangnya. Lemari pajang tipe 2. Kemudian ini kita isi checklistnya. Kemudian akunnya akan terisi secara otomatis. Pastikan buying detailnya termasuk pajak. Ini sudah termasuk. Kita klik OK ya. Kemudian kita ignore all. Kemudian kita pilih kode yang baru kita buat tadi 02 ya. Tab. Kemudian masukkan 5.942.500. Tab dan pastikan jumlah ini sama 186.649.500. Pastikan PPN-nya sama. Kemudian pastikan total ini sama. Jika sudah sama, bisa kita klik off. Kemudian kita klik no ya. Dan kita lanjut transaksi yang berikutnya ke 17. Memorial bagian keuangan. Lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Di sini ada memo, kita diminta untuk melakukan penghapusan piutang. Jadi perlu diingat bahwa metode yang digunakan adalah metode cadangan ya. Ini akan kita catat menggunakan tab sales ya. Kita pilih enter sales. Kemudian di sini untuk customernya kita pilih bulan. Dan karena ini hanya merupakan penghapusan piutang ya, tidak ada jumlah barang yang akan dikembalikan atau dibeli, maka di sini layoutnya bisa kita rubah menjadi miscellaneous ini dan kita klik OK. Kita masukkan untuk kodenya 01-PM. Kemudian tanggalnya 21 bulan 12. Ini sudah 21 bulan 12 ya. Kemudian keterangan di sini bisa kita buat ya, penghapusan piutang atau kita pakai debt write off ya, penghapusan piutang artinya.
Dan akun yang akan kita gunakan, karena metodenya di sini adalah metode tidak langsung, berarti kita akan menggunakan di sini akun yang namanya allowance for debt ini. Kita klik OK. Berapa jumlah yang akan kita masukkan di sini? Kita cek terlebih dahulu berapa jumlah yang akan dihapus dan berapa saldo dari akun ini. Kita lihat di daftar saldo awal. Ya, ini ya, saldo awal toko berlan 15.400.000. Tadi kita diminta untuk menghapus 50% ya. Dan yang ada dalam neraca saldo di sini, saldo akun allowance for debt adalah 6.968.500. Artinya lebih besar yang akan dihapus daripada cadangan yang sudah tersedia. Kalau kita masukkan semua di sini 7.700.000, berarti nanti akan terjadi saldo debit ya, artinya saldo tidak normal. Karena untuk allowance for debt ini saldo normalnya adalah di kredit dan minimal 0 ya. Berarti sekarang yang akan kita bebankan ke akun allowance for debt ini adalah sebesar jumlah ini 6 juta. Tapi perlu diingat di sini kita kasih tanda minus ya, karena ini merupakan penghapusan piutang. 6.968.500 ini ya, minus. Lalu selisihnya bagaimana? Nanti di sini akan kita bebankan langsung ini ke akun uncollectible account atau kerugian piutang. Kita klik OK saja. Berapa besarnya? Tentu selisihnya ya, 7.700.000 dikurang 6.968.500, dapatnya adalah 731.500. Tapi perlu diingat di sini ada min ya, berarti min 731.500. Kemudian kita tab, maka jumlah yang muncul di sini min 7.700.000. Inilah yang akan dihapuskan. Kemudian disilakan lengkapi ini untuk keterangannya ya, kita samakan dengan yang atasnya. Kemudian jika sudah, kita klik record dan langkah selanjutnya, kemudian pilih register. Ini di sini sudah muncul return and credit toko berlan tadi. Ini bisa kita pilih ya, ini sudah terpilih min 7.700. Kita klik happy to sell, kemudian ini kita sesuaikan tanggalnya, yaitu nomornya ya, tadi 01/PM. Tanggalnya tadi di sini tanggal 21. Kemudian yang 7.700.000 ini dia akan mengurangi utang yang 15.400.000. Maka kita apply-kan di sini 7.700.000. Dan sekarang untuk out of value-nya sudah 0 dan bisa kita klik di sini record ya. Dan jika kita ingin melihat jurnal, ya kita bisa melihat dari sini. Ini jurnal yang barusan kita buat, yang terakhir ya. Ini merupakan jurnal penghapusan dan kredit memo tadi, yaitu 7.700.000 sesuai dengan piutang yang dihapuskan. Nah, piutangnya di sini muncul di sebelah kredit. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, yang ke-18 ya. Yang ke-18 di sini, ini nota debit kepada PT Dirama. Artinya berarti di sini kalau nota debit terjadi retur pembelian. Berarti sekarang ini akan kita catat dengan menggunakan purchase karena retur pembelian ya. Kita pilih enter purchase, kemudian kepada siapa di sini? Kita lihat PT Dirama ya. Berarti kita masukkan di sini. Buktinya kita buat sesuai dengan ini 01/NB. Kemudian untuk tanggal, sini tanggal berapa? 22. Kita masukkan di sini tanggal 22.
Kemudian untuk bill, karena di sini merupakan nota debit ya atau retur, berarti kita buat -2 karena di sini 2 ya. Kita ambil yang satu barang ini dulu. Kemudian kita tap dan kita tap lagi. Kita harus tahu bahwa retur ini adalah untuk pembelian tentunya yang terakhir ya. Pembelian yang dari PT Dirama ini tanggal 20 bulan 12. Yang barangnya sebanyak 24. Berarti ini pembelian 02 ini yang 24. Karena ini pembelian sebelumnya ya. Berarti kita klik yang pembelian terakhir. Kita tap dan harganya di sini kita lihat dalam retur sudah sama ya. 4.063.000, sudah sama 4.063.000. Kemudian kita masukkan yang kedua -2, kita tap lagi. Dan barang yang kita retur yang ini, pembeliannya terakhir yang 15. Jika kita lihat ya pembelian terakhir yang 15 ya untuk tipe 2. Berarti kita pilih yang ini, yang pembelian 15. Kemudian kita tap, barangnya sudah masuk. Sekarang kita cek harga apakah sama dengan di nota debitnya. Secara total 22.012.100, 22.012.100 berarti sudah sama. Kalau sudah sama, selanjutnya di sini bisa kita klik record. Kemudian gini ignore all. Kemudian kita pilih register dan di sini sudah muncul ya retur and debit untuk PT Dirama. Ini sudah terpilih karena sudah terblok warna biru. Kemudian kita klik apply to purchases. Kita rubah tanggal dan ID-nya ini sesuai dengan bukti yaitu 01/ND. Kemudian tanggalnya tanggal 22 Desember ya. Ini sudah 22 Desember. Yang lain diabaikan saja. Artinya nanti untuk jumlah yang 22.012.100 ini akan mengurangi faktur yang tanggal 20 bulan 12 ini. Karena ini memang pengembalian dari yang tanggal 20 bulan 12 ini. Kemudian kita klik amount update sini dan kita pastikan out of balance-nya di sini 0 nih. Jika sudah, sekarang kita klik record. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Di mana di sini yang ke-19 ada voucher kas kecil ya, dibayar kepada tuan ongkos Rp450.000. Pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Masuk ke dalam maintenance expense. Berarti ini langsung saja kita masukkan ke dalam bank sini. Kita pilih spend money, kemudian pastikan akun yang digunakan di sini adalah petty cash. Ini kita abaikan saja. Kita isi nomornya 03/PKK. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 23. Berapa jumlahnya di sini? 650.000. Sama dengan ini ya, 650.000. Keterangan di sini bisa kita buat pembayaran maintenance. Atau kita buat payment maintenance. Akun yang akan kita gunakan itu kita akan memilih akun maintenance expense ini karena di sini sudah ditentukan ya 650 dan kita langsung klik record. Kita ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada PT Jayatama mengeluarkan faktur kepada toko Armida. Berarti ini terjadi penjualan ya. Kita akan mencatat dalam sales. Kemudian kita pilih enter sales. Kita gunakan di sini customer-nya adalah Armida. Pastikan ini sama dengan yang ada dalam bukti sini. Dan ini pastikan tidak ada pajak. Kita masukkan di sini untuk invoice berarti 73/PJ dan tanggalnya kita buat yaitu tanggal 24. Selanjutnya kita masukkan untuk barang yang dijual di sini 20 unit untuk yang tipe 1 ya. Berarti kita harus mengecek dulu tipe 1 itu ada berapa unit.
Jadi karena yang dijual di sini 20, yang tipe 1 saldo awal itu tinggal sisa 12. Nanti berarti akan kita ambil dulu 12. Kita pilih use item. Kemudian tadi di sini adalah sebanyak 12 ya. Kita masukkan harganya berapa di sini? Sesuai dengan harga jual yaitu 5.687.500. Kemudian tekan tab. Karena tadi yang dijual 20, ini baru 12 ya untuk yang tipe 1. Berarti masih kurang berapa? 8. Di 8. Dan yang 8 kita ambil dari mana? Karena metode adalah metode FIFO. Yang pertama ini tadi sudah habis 12 ya, diambil 12 kurang 8, berarti 8 akan diambilkan dari sini. Berarti kita pilih yang barang kedua ini, kodenya yang 01 ini. Berapa duitnya di sini? Kita masukkan sama 5.687.500. Kemudian kita lanjutkan untuk yang barang kedua ada 18. Kita cek juga di sini berapa jumlah barang yang kedua ya. Ini LC 2P. Ada 10. Berarti kita ambil dulu semuanya ini 10. Kita gunakan dan di sini kita ambil 10 karena cuma ada 10. Berapa jumlah yang akan kita masukkan harganya? 8.312.500. Ini 8.312.500. Kemudian kita dan kita ambil barang yang berikutnya yang dijual 18 baru ada 10 berarti kurang 8. Di sini masukkan 8. Kan kita ambil dari mana yang 8? Tentu dari barang yang masuk berikutnya ini karena metodenya adalah metode FIFO ya. Berarti kita ambil yang kode 01 ini. Kemudian kita tab dan masukkan harganya 8.312.500. Kita tab lagi. Pastikan jumlah di sini sama dengan di sini 263.375 sama ya. Kemudian secara total 289.712.500, 289.712.500. Kemudian kalau sudah, sekarang kita klik record. Kemudian ignore all ya. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, di mana di sini ada voucher kas kecil ya. Kepada percetakan Livana Rp500.000 pembayaran via newspaper and tabloid bulan Desember. Jadi karena di sini voucher kas kecil ya kita masukkan dari bank, kemudian kita pilih spin money, pastikan di sininya menggunakan petty cash dan ini kita abaikan saja. Di sini kita masukkan 04 garis miring PKK. Tanggalnya kita buat tanggal 25. Kemudian amunnya yaitu 500.000. Bisa dibuat di sini keterangannya adalah payment newspaper. Kita pilih akunnya di sini adalah ini ya, newspaper and tablet expense 500.000. Jika sudah langsung saja kita klik record. Kemudian selanjutnya di sini bukti yang ke-22 PT Andara kepada Jayatama. Berarti ini terjadi pembelian lagi ya. Sekarang kita akan mencatat pembelian ini dengan menggunakan purchases. Kita pilih enter purchases, kemudian di sini kita pilih PT Andara. Pastikan ini sama. Kemudian ini pastikan tanpa pajak. Kita buat di sini 130 garis miring AN. Tanggalnya adalah tanggal 26. Kemudian barang yang dibeli ada 10. Kita tab. Kemudian untuk item number di sini kita tidak bisa menggabungkan dengan yang sudah ada di sini. Karena nanti kalau kita gabung harganya akan bercampur dan menjadi harga rata-rata. Sementara di sini kita menggunakan metode FIFO ya. Berarti kita harus membuat kode baru dengan menambahkan 03 di belakangnya.
Nanti kita pilih new, kemudian di sini kita ketik LJ datar 1P datar 03. Ini ya. Kita enter, kita ketik di sini lemari pajang tipe 1. Ini kita checklist, akunnya di sini akan terisi. Pastikan payingnya di sini termasuk PPN. Ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita not all ya. Kemudian baru kita pilih lagi di sini barangnya. Berarti kita gunakan kode yang ketiga ini. Ini barang masuk yang ketiga ya. Kemudian harganya kita masukkan 4.625.000. Kemudian kita tekan tab dan kita masukkan barang yang kedua. Di sini ada 16. Kita tekan tab dan kita harus membuat kode baru agar tidak tercampur dengan yang sudah ada ini. Kita pilih new, kemudian di sini LJ datar 2P datar 03. Kita enter. Sini kita buat lemari pajang tipe 2. Kemudian ini kita checklist. Ini sudah terisi. Pastikan buyingnya termasuk PPN. Kalau sudah, kita OK, kita ignore all, dan kita pilih kode yang baru kita buat ini. Berapa harganya? Kita masukkan 5.925.000. Kemudian kita tekan tab. Pastikan jumlahnya sama, 155, 155. Ini 148, 555, berarti selisih. Artinya ada kekeliruan, berarti harus kita cek harganya. Kita lihat yang pertama, ya ini 4.625. Di sini 4.025 ya. Berarti kekeliruan di sini, kita ketik ulang 4.025. Tab. Kita lihat apakah sudah sama, 148, 555. 148, 555. Jadi itu caranya memperbaiki jika ada kekeliruan. Kemudian jika sudah sama di sini, kita klik record dan ini kita klik no ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 23. Di sini ada PKK ya, artinya itu voucher kas kecil 1 juta pembelian perlengkapan toko kepada toko serba ada. Berarti ini bisa kita gunakan banking, kita pilih spend money. Kemudian pastikan akun yang di sini adalah akun petty cash. Dan ini pastikan tanpa pajak. Ini kita abaikan saja untuk mempercepat kerja kita. Kemudian ceknya di sini kita buat 05 PKK. Kita pakai kapital. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 27. Kemudian amunnya sini kita masukkan ini 1 juta. Berarti untuk memo di sini bisa kita buat payment atau purchase untuk supplies ya, office supplies. Akunnya akan kita gunakan. Tentu di sini kita akan menggunakan akun office supplies ini ya. Besarnya 1 juta, langsung saja kita record. Dan berikutnya sini ada bukti kas masuk toko lavender 274.312.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang penjualan tanggal 6 Desember 2021. Termin 2/10 N30. Dan retur penjualan tanggal 8 Desember 2021. Ini artinya ada penjualan tapi sudah ada retur juga. Berarti atas penerimaan ini kita catat saja menggunakan sales ya. Kemudian kita pilih receipt payment. Pastikan di sini cash in bank. Kita pilih di sini sesuai dengan nama ini, yaitu toko lavender. Kemudian kita masukkan jumlahnya 274 312 500. Kemudian di sini kita rubah sesuai dengan nomor 05 BKM. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 28. Di sini terlihat ada diskon ya.
karena tanggalnya di sini masih tanggal 14. Tapi begitu kita ganti tanggal 28, apakah masih ada diskon? Kita ngikut ini tanggal 28, hilang diskonnya ya. Mengapa hilang? Karena dari tanggal 6 ke tanggal 28 sudah lebih dari 10 hari. Tadi ada diskon karena tanggal 6 sampai tanggal 14, maka masih terhitung diskon. Jadi sekarang tanggal 6 sampai tanggal 28 tidak memperoleh diskon. Jadi jumlah yang 274312500 ini sudah sama dengan jumlah faktur yang ada di sini. Berarti tinggal kita updatekan di sini jumlahnya dan pastikan jumlah di sini adalah 0 ya. Jadi sudah itu kita record. Kemudian kita lanjut transaksi yang berikutnya. Ini ada bukti kas keluar 06 BKK ya, bagian kas kecil. 3.993.750 rupiah. Pengisian kembali kas kecil. Berarti ini kita bisa menggunakan banking di sini. Kita pilih spend money. Ini kita kosongkan saja. Kemudian di sini kita buat nomornya 06 garis miring BKK. Tanggalnya kita buat tanggal 30. Dan jumlahnya berapa? Kita ikut yang ini, 3.993.750. Keterangan di sini apa? Kita buat top up petty cash atau pengisian kembali kas kecil. Akun apa yang akan kita gunakan? Di sini akan kita ambil akun petty cash. Jumlahnya sudah sesuai, langsung saja di sini kita record. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan transaksi yang terakhir dokumen 26, ada BKK ya. Berarti akan kita catat di sini karena merupakan pembayaran hutang. Kita ambil saja dari purchases, kita pilih pay bill. Kepada siapa? Kita pilih di sini PT Andara. Ceknya kita samakan 07 BKK. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 31. Ini tanggal 31 ya. Jadi tanggal 31. Berapa jumlah yang dibayar? 270.666.000. Kemudian atas pembayaran ini kita lihat di sini ada 2 invoice ya. Jadi yang pertama itu tanggal 9 bulan 12, yang kedua 26 bulan 12. Kita lihat di sini untuk pelunasan yang mana? Di sini tanggal 9 Desember. Berarti yang ini. 9 Desember. Jumlahnya 270.666.000. Ya, sama dengan jumlah yang dibayar ya. Berarti kita apply-kan di sini. Dan pastikan bahwa jumlah di sini 0. Kemudian kalau sudah, sekarang kita record. Kemudian kita cancel karena sudah selesai ya. Jadi dengan selesainya kita menginput dokumen yang ke-26, proses entry jurnal dengan menggunakan Mayop sudah selesai. Kemudian jika kita ingin melihat laporan raca saldo ya, atau trial balance, kita bisa pilih report, index to report. Kemudian kita pilih akunnya. Di sini ada trial balance. Kemudian kita pilih display ini. Bisa kita perbesar ya, jadi dapat kita lihat ini merupakan trial balance per Desember 2021. Ini yang year to date. Jadi kita bisa melihat di sini saldo persediaan atau merchandise inventory adalah 467.708.500. Jadi ini sama ketika kita mengerjakan paket 2 secara manual ya. Dengan catatan, saudara mengerjakan secara manualnya dengan benar. Kemudian, jika kita ingin melihat saldo persediaan, kita bisa dari inventory di sini. Kemudian di sini ada item list summary. Kita langsung display saja. Jadi ini jumlah persediaan per 31 Desember 2021. Ini terpotong ya angkanya.
Untuk lemari tipe 1 berarti di sini ada 3 harga yang saldo awalnya sudah habis. Kemudian yang pembelian pertama masih ada 16, pembelian kedua masih ada 22, pembelian ketiga ada 10. Kemudian yang tipe 2 saldo awal habis, pembelian pertama ada 17, pembelian kedua ada 13, dan pembelian terakhir ada 16. Dan ini harga per unitnya ya. Jadi seperti inilah trik yang perlu kita lakukan untuk pencatatan metode FIFO dengan menggunakan Mayop Accounting dalam menyelesaikan uji kompetensi akuntansi PT Jaya Tama paket 2.